Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusri Apta Putra, NPM 2215061191. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tugas akhir saya dari tugas akhir atau UAS Metopen yang berjudul Penerapan Generatif AI dan Reinforcement Learning untuk Antarmuka Dinamis pada Website E-commerce. Adapun di sini latar belakang masalahnya itu berupa website e-commerce kini mengandalkan antarmuka pengguna atau UI untuk meningkatkan pengalaman dan konversi. UI tradisional seperti responsive design belum mampu menyesuaikan perilaku pengguna secara real time. Nah, generatif AI dapat menciptakan desain UI otomatis dan reinforcement learning memungkinkan adaptasi berbasis interaksi pengguna. Namun, generatif AI belum mempertimbangkan usability dan RL atau reinforcement learning rentan bias jika reward salah dirancang. Solusi yang ditawarkan adalah menggabungkan generatif AI dan juga RL dalam sistem adaptif berbasis feedback pengguna nyata. Penelitian ini bertujuan mengembangkan UI dinamis pada website e-commerce dan mengevaluasi efektivitasnya terhadap pengalaman pengguna. Nah, adapun identifikasi masalahnya di sini ada 5 poin. Yang pertama, solidnya mendefinisikan reward function yang tepat dalam RL untuk UI adaptif. Yang kedua, generative AI menghasilkan UI tanpa jaminan prinsip usability. Tiga, adaptasi UI yang kurang akurat terhadap pengguna yang berbeda. Dan keempat, evaluasi UI secara manual kurang efisien dan tidak real time. Dan yang kelima, kebutuhan komputasi dan waktu pelatihan model yang tinggi. Adapun rumusan masalahnya juga terdapat 5 poin. Yang pertama, seberapa besar pengaruh mekanisme reward function terhadap kualitas antarmuka yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana efektivitas kombinasi generatif AI dan reinforcement learning dalam menghasilkan UI dinamis. Yang ketiga, seberapa adaptif antarmuka pengguna yang dihasilkan terhadap perilaku pengguna yang berbeda. Yang keempat, bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap antarmuka dinamis yang dihasilkan oleh sistem. Dan yang kelima, seberapa efisien waktu komputasi dan proses pelatihan model dalam penerapan metode ini. Nah, tujuan penelitiannya itu yang pertama ada menganalisis pengaruh reward function terhadap efektivitas penyesuaian UI oleh reinforcement learning. Yang kedua, menerapkan metode generatif AI dan reinforcement learning dalam menghasilkan desain UI e-commerce yang dinamis dan usable. Yang ketiga, mengembangkan UI dinamis yang mampu menyesuaikan tampilan terhadap berbagai perilaku dan preferensi pengguna. Keempat, mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap antarmuka dinamis yang dihasilkan oleh sistem AI adaptif. Dan yang kelima, menganalisis efisiensi sistem dari sisi waktu pelatihan, waktu respons, dan konsumsi sumber daya komputasi. Nah, adapun manfaat penelitiannya itu yang pertama memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang Human Computer Interaction atau HCI, khususnya dalam integrasi metode generatif AI dan reinforcement learning untuk desain antarmuka adaptif. Yang kedua, menjadi referensi awal untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi desain UI berbasis pembelajaran mesin adaptif dan masuk perancangan reward function yang relevan dalam konteks pengguna akhir. Yang ketiga, menambah literatur ilmiah mengenai penggunaan AI dalam bidang UA UX design, terutama untuk sistem e-commerce yang dinamis dan real-time. Keempat, membantu pengembang sistem e-commerce dalam membangun antarmuka yang lebih responsif dan personal, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan potensi konversi penjualan. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada desain manual yang memakan waktu dan biaya dengan memanfaatkan sistem cerdas untuk menghasilkan dan mengatur elemen antarmuka secara otomatis. Dan yang keenam, menyediakan kerangka implementasi teknologi AI yang efisien dan aplikatif yang dapat diadopsi oleh perusahaan teknologi atau startup dalam mengembangkan layanan berbasis personalisasi UI. Nah, adapun di sini kontribusi penelitiannya itu yang pertama mengusulkan pendekatan integratif antara generatif AI dan reinforcement learning dalam konteks pengembangan antarmuka pengguna yang adaptif yang masih jarang dijelaskan secara teknis dalam literatur lokal. Yang kedua, menyediakan pemodelan reward function yang disesuaikan untuk skenario UI dinamis yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem interaktif berbasis reinforcement learning.
Yang ketiga, memberikan analisis empiris terhadap efektivitas dan adaptivitas UI dinamis sehingga dapat memperluas pemahaman dalam kajian Human Computer Interaction atau HCI berbasis kecerdasan buatan. Yang keempat, menghasilkan prototipe sistem UI dinamis untuk website e-commerce yang mampu menyesuaikan tampilan secara otomatis berdasarkan perilaku pengguna. Yang kelima, menawarkan arsitektur teknis yang dapat diimplementasikan oleh pengembang web untuk membangun antarmuka cerdas tanpa sepenuhnya bergantung pada desain manual. Dan yang keenam, memberikan evaluasi berbasis pengguna user feedback terhadap efektivitas dan kenyamanan UI yang dibangun, yang dapat dijadikan acuan bagi startup dan pengembang e-commerce dalam meningkatkan user engagement. Nah, sistematika penulisannya sini terdapat 3 bab. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, dan bab 2 itu landasan teori, dan yang ketiga itu bab 3 itu metode penelitian. Nah, tinjauan pustaka ini merupakan bagian dari bab 2 yaitu landasan teori, di mana di sini terdapat tinjauan pustaka dari reinforcement learning, yaitu metode pembelajaran di mana agen belajar mengambil tindakan dalam suatu lingkungan untuk memaksimalkan reward. Agen itu berinteraksi dengan UI, mengambil aksi dan menerima reward berupa metrik UX seperti waktu interaksi atau tingkat klik. Nah, untuk generatif AI sendiri itu merupakan singkatan dari Generative Artificial Intelligence, yang merupakan cabang AI yang menggunakan model generatif seperti Generative Adversarial Networks atau GAN untuk menghasilkan konten baru berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Nah, untuk metode penelitiannya, ini merupakan bagian dari bab 3, itu ada desain penelitian. Nah, di desain penelitian itu ada tahapan-tahapannya seperti pengumpulan data, data gathering, kemudian pengolahan awal data, data preprocessing. Yang ketiga, model atau metode yang diusulkan, propose model atau metode. Kemudian yang keempat, eksperimen dan pengujian, model atau metode, model test and experiment, dan evaluasi dan validasi hasil atau result evaluation dan and validation. Nah, kemudian untuk pengumpulan data, itu data yang dikumpulkan digunakan untuk melatih dan menguji sistem antarmuka dinamis berbasis AI. Jenis data yang dikumpulkan mencakup data perilaku pengguna, preferensi visual, dan umpan balik pengguna terhadap antarmuka. Untuk pengolahan awal data, itu ada yang pertama itu ada data cleaning, yang kedua encoding data kategorikal, tiga normalisasi nilai numerik, keempat ekstraksi dan transformasi fitur, yang kelima segmentasi data, dan keenam format data sesuai input model. Kemudian untuk metode yang diusulkan dalam penelitian ini itu merupakan penggabungan generative AI dan reinforcement learning untuk menghasilkan antarmuka pengguna atau UI yang dinamis dan dapat beradaptasi secara otomatis terhadap perilaku dan preferensi pengguna pada website e-commerce. Kemudian metode penelitian, eksperimen, dan pengujian. Eksperimen dan pengujian pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari metode gabungan generative AI dan reinforcement learning dalam membangun antarmuka dinamis pada website e-commerce. Nah, untuk evaluasi dan validasi hasilnya itu bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan keakuratan sistem antarmuka dinamis yang dibangun menggunakan metode generative AI dan RL, yang kemudian evaluasinya itu dilakukan secara kuantitatif, itu berupa metrik performa, dan kualitatif berupa umpan balik pengguna. Sementara validasi dilakukan dengan membandingkan performa sistem terhadap baseline atau metode konvensional. Sekian presentasi dari proposal penelitian tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.